Jadi So memang saya hadir di sini kapasitasnya sebagai jurnalis. Ketika saya duduk, ada ledakan di samping Amin Etam, tapi yang sisi jalan satu arah itu, yang mau ke arah lapas itu. lapas, oh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Niko Handika, masih di Konspirata Narasi Masa Depan. Hari ini kita akan berbicara tentang derasnya arus informasi di tengah budaya digitalisasi dan bagaimana kita bisa memilah-milah informasi yang baik berdasarkan sumber-sumber yang dapat dipercaya dan mana informasi-informasi yang melahirkan bias-bias atau yang hoaks dan tidak berdasarkan pada kaedah-kaedah yang benar. Kita akan berbicara itu semua langsung kepada salah satu orang yang berkompeten untuk membicarakan itu, sudah hadir bersama kita bersama hari ini Ketua PWI Kaltim periode 2024-2029, Kanda Abdul Rahman Amin. Selamat sore Kanda. Selamat sore. Ya, ini tema hari ini kita akan berbicara bagaimana pers, media, dan budaya literasi digital, Kanda. Ya, Nah, sebelum kita masuk ke itu semua, mungkin kita semua ingin mendengarkan cerita dari pengalaman-pengalaman Kanda. Apa sih perbedaannya, Bang, dari zaman media itu masih yang lampau, iya, cetak, radio, dan TV, iya, dan hari ini? Mungkin bisa diceritakan bagaimana Abang mengawali karir menjadi seorang iya, insan pers sampai pada hari ini. iya. Baik, terima kasih Dinda Niko Handika. Semua penonton dan, eee, yang menyaksikan podcast ini, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik kalau kita bicarakan tentang media dan kondisinya saat ini. Tentu, yang perlu kita ketahui bahwa di tengah derasnya arus teknologi dan diikuti dengan derasnya arus informasi, semua mengalami disrupsi, hampir semua sektor sebenarnya. Dan sektor yang paling, rentan dan sektor yang paling terkena imbas dari, derasnya teknologi dan informasi itu tentu saja adalah sektor industri pers. Nah, tadi ditanya tentang mengawali karir, ini juga menarik untuk kita sampaikan ke penonton karena kalian memberikan disclaimer gitu ya. Jangan sampai, kehadiran saya di podcast ini justru menimbulkan, prasangka. Jadi So memang saya hadir di sini kapasitasnya sebagai jurnalis yang kebetulan mengawali karir jurnalistik itu sejak akhir 2007. cukup Jadi kalau dari sisi waktu ya hampir 20 tahun ya, saya betul. mengawali masih duduk di bangku awal-awal kuliah. Nah, kenapa saya mengatakan penting untuk saya menyampaikan hal ini, karena, eee, kalau kita membedah generasi berdasarkan usia atau berdasarkan, tahun kelahirannya itu kan, itu menentukan sejauh mana dia melek terhadap teknologi Betul. seperti itu. Ada yang bilang kan di antara kelompok-kelompok generasi ini Gen Z, Gen Y, Gen X, sampai baby boomers, yang beruntung itu kan adalah Gen Y ya, Gen Y yang mungkin secara usia kelahiran antara, eee, 80 sampai 95 lah. Karena dia, melewati fase dari fase manual sampai analog, sampai sekarang digital gitu. Nah, sama dengan, generasi ketika awal-awal saya memulai karir di dunia jurnalistik. Di mana di tahun-tahun awal itu tentu semua masih serba manual. Ada yang sudah analog, tapi belum banyak gitu ya. Apalagi yang digital belum terlalu, masuklah di fase itu.
Jadi saya mengawali karir itu masih merasakan deadline yang ketat di media cetak, kemudian bagaimana informasi itu masih satu sumber. Kita kebetulan saya mengawalinya di kriminal, itu kita nggak bisa dapat informasi kecelakaan, kriminal, pembunuhan segala macam kalau kita nggak nge-post-nya di kantor polisi, kalau kita nggak nge-post-nya di rumah sakit. Ya masih terkesan eksklusif lah, informasi saat itu. Nah, seiring berkembangnya zaman, kemudian masuklah di fase sedikit agak berkembang teknologi, kita mengenal Facebook ya, meskipun Facebook itu 2004 udah diciptakan oleh Mark Zuckerberg kan, Betul betul. tapi 2009 kan mungkin baru masuk booming-nya di negara Iya, kita. Nah, metode informasi sudah mulai berubah, apalagi kalau kita kenal di awal-awal Facebook itu kan masih melayani posting-posting, kalimat, mungkin betul. video nggak selama sekarang kan durasinya kan. Nah, seiring berkembangnya waktu, Facebook ternyata mampu menjadi dominan terhadap arus informasi masyarakat. Makanya kalau di kota Samarinda itu kan dulu ada istilah BUSAM ya. Busam. BUSAM itu bagaimana semua yang menjadi member di situ bisa memposting apa saja. Nah, itu udah mulai berubah landscape informasi yang tersebar di masyarakat. Nah, baru kemudian masuk di era media sosial seperti yang sudah kita alami sekarang, dan itu ternyata belum di ujungnya, masih ada di ujungnya di mana sekarang yang mendominasi narasi di informasi itu adalah perkembangan, AI. Kita sudah tidak bisa membedakan lagi mana video asli, mana video yang dibuat secara AI. Nah, itu kira-kira sekelumit, perjalanan-perjalanan bagaimana kami mengawali karir jurnalistik, dan bisa dibayangkan bagaimana kita harus adaptif terhadap teknologi, dari yang tadinya kita disiplin terhadap deadline, misalnya kalau cetak itu jam 12 malam kejadian masih bisa akomodir untuk terbit di besoknya, tapi sekarang tidak ada lagi dikotomi waktu. Kapan pun peristiwa itu ya harus segera dilaporkan. Nah, ketika sampai di titik ini tentu benturannya adalah akurasi. Karena bagaimanapun juga yang tidak bisa dilawan dari, akurasi bagaimana kita menyajikan sebuah informasi itu adalah, waktu. Kalau kita dipepet dengan waktu ya otomatis otomatis, kita mengabaikan akurasi pemberitaan itu. Itu yang terjadi. Tapi makin ke sini saya lihat yang dulunya kita diatur oleh editorial, sekarang diatur oleh algoritma, tapi makin ke sini algoritma juga sudah mulai, berpihak pada, jurnalistik yang berkualitas. Kalau di awal-awal kita mendengar istilah clickbait ya kan, di mana judul tidak sesuai dengan isi, sehingga, terjadi perubahan paradigma dalam hal bagaimana kita membuat berita, lebih mengedepankan sensasional daripada substansi seperti ya. Nah, tapi sekarang saya lihat, algoritma Google udah mulai berpihak pada pers, tapi belum lagi kita bisa menyesuaikan di algoritma itu, tapi lagi-lagi kita dihantam oleh AI di mana pembuatan narasi dan segala macam itu dapat diproduksi dengan sangat mudah, bahkan lebih presisi. Itu kira-kira cerita Iya. di awal. Nanti kita akan sampai kepada bagaimana artificial intelligence Iya, dalam proses mewarnai informasi yang sampai kepada kita iya, melalui ponsel kita. iya, Tapi saya tertarik tadi Bang, bicara tentang pada zaman cetak mmm, itu dengan semua perangkat yang masih serba manual iya, dan sumber-sumber yang masih sangat terbatas, pasti dalam selama perjalanan kurang lebih 20 tahun Abang itu di era-era awal memulai yang masih zaman manual itu ada iya, satu yang memorable mmm, pada saat liputan kejadiannya, di Samarinda misalkan iya. yang masih Abang ingat sampai sekarang itu kira-kira pada saat liputan itu apa Bang? Ya banyak sih, kalau saya nggak ada yang terlalu berkesan ya kalau liputan-liputan. Yang justru paling berkesan adalah ketika di mana tulisan saya pertama kali dimuat di harian Kaltim Pos. Nah, itu Kalau menarik tuh Bang. kalau itu sih saya sering sampaikan bukan karena menarik ceritanya ya, tapi lebih memotivasi saja ke adik-adik yang pengen belajar menulis, pengen belajar jurnalistik. Nah, jadi waktu itu, kan kalau sistem rekrutmen kami dengan sekarang tuh beda ya. Kalau kami dulu ada istilah LJKP, latihan Latihan Jurnalistik Kaltim Pos, itu kebetulan saya angkatan pertama.
angkatan pertama, jadi memang kita selama 2 sampai 3 minggu itu digembleng secara teoritis. Itu belum diminta langsung ke lapangan. Kalau sekarang kan saya lihat pola rekrutmennya kan diperkenalkan sedikit langsung ke lapangan, langsung, ya walaupun didampingi juga dengan wartawan-wartawan yang sudah senior gitu kan. Nah kalau kami enggak, kami memang betul-betul digembleng secara teoritis, diperkenalkan dari dasar-dasar jurnalistik, bahkan profiling Kaltimpos sebagai surat kabar di Kaltim itu juga dijelaskan ke kita, supaya kita punya ideologi dalam memulai proses peliputan di lapangan. Bagaimana kedudukan Kaltimpos di mata masyarakat itu juga penting disampaikan. Nah, jadi setelah kita melalui proses teoritis itu, penggemblengan dalam kelas sekitar 3 minggu kalau nggak salah, saya lupa persisnya. Nah, kita langsung dilempar ke lapangan. Nah, ketika dilempar ke lapangan itu kan banyak peserta, jadi disebar. Wartawan ini kan sebenarnya di awal-awal tuh lebih mudah kerja kalau ditugaskan. Jadi jelas arahnya mau ke mana. Nah, kalau di awal-awal kami nggak ditugaskan. Jadi bebas aja ke lapangan, yang penting pada saat sore waktunya ngetik berita itu sudah bawa berita. Jadi waktu itu saya jam 3 jam 4 sore belum ada berita, karena memang bingung kan, belum 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 diberi tugas yang detail mau ke mana. Saya duduklah di sekitar tepian mungkin di depan Lamin Etam sekarang. Di depan Lamin Etam sekarang itu, saya duduk, belum ada berita, masih bingung mau beritakan apa, sempat terbesit juga di pikiran, begini banget ya jadi wartawannya, udah jam segini belum ada berita. Maka senior tuh kalau cerita saya bisa ke kantor tuh bawa 4 bawa 5 berita dalam sehari. dalam sehari. Kami sudah seharian belum dapat berita. Jadi, duduk-duduk ya nggak tahu ini mungkin jalan jalan hidup dan diskenariokan memang oleh Tuhan kan. Ketika saya duduk, ada ledakan di samping Lamin Etam, tapi yang sisi jalan satu arah itu, yang mau ke arah lapas itu, Lapas, oh. yang dekatnya, masjid itu, Ya masjid, yang sekarang dulu masjid, dulu dulu kan Gini Balu lapangan, itu, lapangan lapangan Gini Gina Balu. Balu. Ternyata ada angkot terbakar, ada ledakan di awal, saya karena dekat, lari saja dari situ, dapat. Jadi semua momen itu saya dapatkan, peristiwanya mulai dari apinya belum besar, sampai angkotnya tuh gosong tuh sampai, apa, ada beberapa penumpang yang keluar dari angkot itu saya dapat momen-momennya. Kebetulan waktu itu akhir pekan, hari Sabtu, setelah dapat momen di lapangan, saya langsung konfirmasi peristiwa itu ke kantor polisi, waktu itu Polresnya masih di Bayangkara, Baik, nggak jauh dari situ kan. ya betul. Langsung dapat informasi bla 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 segala macam, wawancara. Ketika saya keluar dari wawancara kasat lantas waktu itu, teman-teman wartawan yang lain karena masih baru kan, belum kenal kan, mereka baru datang. Baru datang saya sudah selesai liputan, merasa eksklusif nih kan. Jadi jam 5 sampai di kantor 5:30, kantor di Mahakam Square sekitar 30 menit sampai dari situ. Apa yang terjadi, saya di depan komputer itu gebleng, mau menulisnya dari mana, padahal kan secara teori sudah Sudah disampaikan kan. di Tapi itulah, suka dukanya kan. Sampai jam 7:30 malam, saya dicek oleh redaktur, "Tulisanmu mana?" Katanya eksklusif, tapi kalau belum ada yang diketik sama sekali gitu kan, belum memulai belum menulis ya? memulai. Akhirnya begitu deadline, hampir deadline karena komputer waktu itu juga mau dipakai sama wartawan senior, jadi saya cepat ngetik, selesai, agak panjang dan terbit di koran, pendek jadinya, ternyata banyak yang dipotong. Nah, sampai akhirnya bisa melalui, mengawali itu kemudian melalui sampai sekarang hampir 20 tahun, tentu kan bisa merasakan passion-nya gitu. Yang mau saya sampaikan di cerita ini bahwa menulis itu bukan bawaan lahir, bukan seperti Lionel Messi lah yang tiba-tiba Jago main lahir bola. langsung jago main bola. Tapi menulis itu memang harus diasah seperti Ronaldo lah. Mas Ronaldo kan misalnya mulai latihannya jam 8 pagi, dia sudah datang jam 6, selesai jam 10 dia baru pulang jam 12. Memang ada ketekunan di situ dan akhirnya kan yang tekun yang membedakan hasil dan konsistensinya. Ya itu Cerita di awal, cerita awal-awal memulai itu sampai sempat kebingungan juga Bang, ya sempat sudah kebingungan juga. sudah dapat kan kalau tidak salah dulu itu kan setiap ada berita pasti dimulai dengan perangkat-perangkat kamera yang kita bawa Iya betul, sebagai pers itu betul kan, terus betul, kita ambil betul gambar. betul. Ini jadi posisinya sudah ada gambarnya, Sudah, sudah ada ini iya, kejadiannya, tapi mhm. belum memulai menulis karena masih bingung Masih tadi itu bingung untuk mengawalinya. memulai dari mana Iya iya. menulisnya.
Mhm. dan akan cenderung lebih mudah kalau ditugaskan dari satu segmen misalnya, Bang, ya. Iya betul, mhm, Urus satu segmen ini saja, jadi kita fokus dengan kacamata kuda untuk menulis di satu iya satu posisi itu saja. betul, Nah, itu menjadi menarik mungkin bagi beberapa generasi tidak sempat melakukan itu, iya termasuk saya misalnya iya, ketika memulai kehidupan kampus itu di tahun 2012 tentu udah berbeda, sudah berbeda situasinya iya karena Facebook mulai masif di tahun iya 2009 itu, merubah sedikit dari manual iya menjadi analog dan Facebook ini yang tadi kita singgung tentang Busam atau Bubuan Samarinda yang iya, sekarang mungkin sudah menjadi sebuah perusahaan mungkin, Bang, ya, di Kalimantan Timur ini. mungkin Busam beda ID itu beda beda entitas, mungkin namanya saja yang sama, namanya yang karena sama ya, waktu itu Busam kan sangat booming kan, ya. Nah, itu akhirnya saya tertarik karena satu momen saya pernah bertemu dengan Mutia Hafidz yang hari ini iya, sebagai Menteri Menkominfo, Komdigi, dulu kalau Komdigi, tidak salah, pelaku pers juga kan beliau iya itu, Bang. wartawan dia, Nah, sempat mengikuti bahwa beliau pernah mengatakan ada budaya citizen journalism. iya Nah, itu mungkin trigger-nya adalah dengan masifnya Facebook itu iya sampai kepada kita pada akhirnya iya masyarakat bisa menuliskan narasi dan beritanya masing-masing iya. sampai kepada kita. Nah, pada posisi transisi itu ada penyesuaian khusus nggak, Bang, di lapangan sebagai insan pers terus dengan derasnya arus citizen journalism itu, Bang? Ya, yang pertama, kenapa, sebenarnya istilah citizen journalism itu sudah dikenal sejak sebelum adanya teknologi berkembang seperti saat ini. Cuman sekarang lebih tersalurkan karena mediumnya juga sudah Iya tersedia, seperti itu kan. Akhirnya kalau dulu kan istilah citizen journalism bagaimana warga ikut melaporkan. Dari laporan warga itu dikurasi lagi oleh perusahaan media kan, untuk kemudian ditayangkan bahwa ini laporan dari warga. Nah, tapi kan sekarang nggak sekaku itu lagi. Bahkan sekarang setiap warga, setiap orang punya akun sendiri kan, iya untuk betul. membuat, laporan-laporan seperti itu. Yang membedakan sih di situ aja. Nah, akhirnya kita sampai kepada posisi setiap orang Iya memiliki akun masing-masing iya, dan bisa jadi bisa jadi satu orang memiliki lebih dari satu akun bisa di jadi. setiap media sosial masing-masing. Iya Nah, itu menjadi salah satu perangkat yang memaksa kita untuk mengkonsumsi terus-menerus berita iya yang ada karena iya akhirnya kita sampai kepada budaya scrolling. iya iya Nah, budaya scrolling ini akan susah bagi kita karena kita tidak memilih lagi iya, informasi, mhm, tapi algoritma menyediakan informasi menyediakan, kepada kita betul. berdasarkan, kebiasaan Iya kita dalam kanal media sosial iya kita. iya Nah, untuk memulai iya tips-tips memulai memilih berita iya berdasarkan dari sumber-sumber yang iya verified dan iya. dapat dipercaya itu bagaimana, Bang, Iya, jadi kira-kira, Bang? kan, kalau dulu informasi itu kan dimonopoli oleh perusahaan pers ya, oleh perusahaan media lah gitu kan. Nah, dalam prosesnya itu kan, ada norma yang dia jaga adalah editorial. Sistem editorial itu kan bagaimana kita, kaidah-kaidah jurnalistik sangat kita jaga, kemudian bagaimana berita yang memang kepentingan publiknya kuat itu yang kita utamakan ya kan, berita yang sedikit, signifikansi terhadap publik yang mungkin agak santai, agak hiburan gitu, itu ditaruh di bagian belakang. Sehingga masyarakat itu dalam proses, mendapatkan informasi sudah terkurasi dari kami di meja redaksi, kami yang mengaturnya. Bahwa ini informasi penting, ini informasi yang tidak penting tapi menarik yang kami yang mengatur seperti itu. Dan di situ kan ada tanggung jawab moralnya kan, tanggung jawab moral yang diikuti dengan metodologis dan, kemampuan kami dalam menyajikan informasi. Nah seperti itu. Nah tapi, sekarang kan yang mengatur tuh algoritma. Ya betul. Nah algoritma, nah kita juga harus tahu juga kecenderungan dan bagaimana sistem kerja platform digital, misalnya Meta, misalnya TikTok, misalnya Twitter, X gitu kan. Yang harus teman-teman ketahui semua, platform-platform digital ini yang kita sebut media sosial, itu kan tidak bekerja dalam operasional yang sosial banget. Iya, Justru di situ adalah lumbung bisnis terbesar. Kalau kita lihat peringkat, perusahaan-perusahaan terkaya di dunia itu kan sekarang didominasi oleh platform-platform platform digital digital. yang setiap hari menambang data dari kita. Jadi kalau
tadi pertanyaan Niko mengatakan bahwa sekarang kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana informasi yang ter-verified, kemudian informasi yang hanya diproduksi oleh, orang per orang dengan secara bebasnya gitu kan. Ya begitulah cara kerja platform digital. Mereka memberikan kita layanan yang seolah-olah kita anggap ini gratis, tapi secara tidak langsung dia akan menambang data kita melalui perilaku kita. Nah, dari perilaku kita itulah muncul sebuah algoritma. Nah, dari algoritma itulah yang dia jajakkan kepada pemangsa-pemangsa iklan, pemasang-pemasang iklan, sehingga setiap iklan yang masuk dalam algoritma kita, yang kita baca, masuk di feed kita, masuk di instastory kita, itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sehingga akhirnya berubah pola konsumsi, pola konsumsi iklan bukan lagi diserap oleh media-media mainstream, tapi larinya ke platform digital. Nah, itu sedikit menarik tadi Bang untuk bicara bahwa memang pertalian antara perusahaan, media sosial dan perusahaan yang akhirnya menjadi satu bank data, Iya, yang kemudian mereka tanpa kita sadari, iya, kan seolah-olah kita dipaksa nih ketika kita dipaksa. menginstal satu Iya, aplikasi di ponsel kita, iya, dipaksa untuk menandatangani persetujuan-persetujuan iya, yang secara rigid kita tidak punya pilihan untuk menolak. iya, Karena ketika kita menolak untuk bekerja sama, kita akan gagal membuat akun itu. iya, Nah, itu juga bagian dari keterjajahan sebetulnya iya, dalam betul. sistem korporasi digital yang begitu Iya, masif betul. hari ini. Iya, betul. Nah, nanti kita akan sampai ke sana Bang, sampai kepada bagaimana algoritma dan artificial Iya, intelligence iya, mempengaruhi iya, perilaku kita iya. dan mempengaruhi paradigma kita. Tapi, saya akan coba masuk kepada beberapa wacana tentang yang masih berhubungan dengan pers misalnya, Iya, terkait bahwa secara teoretik pers itu menjadi pilar keempat dari suatu oke, kekuatan oke. struktur ya. Selain dia informasi, edukasi, hiburan, dan dia Iya, juga sebagai sebuah kontrol sosial. iya, Nah, mungkin ini menjadi penting berhubung dengan apa yang Abang katakan tadi di budaya-budaya awal di tahun 2007-an awal iya, itu, ada proses ideologisasi iya, yang ditanamkan untuk insan pers yang baru direkrutmen supaya memiliki satu poros ideologi dalam proses penulisan dan pemberitaan. iya, Nah, di situasi hari ini tentu di tengah derasnya informasi kita butuh itu, Bang. iya, Bagaimana sih peran-peran, etika jurnalistik iya. dan ideologi itu berperan dalam proses industri media hari ini, Bang? Oke. Yang pertama yang harus dipahami, pers itu dia bekerjanya di ruang publik. Jadi maksudnya di ruang publik itu adalah kita hadir bagaimana memperjuangkan semua kepentingan-kepentingan publik. Itu syarat pertama dulu. Nah, karena dia bekerjanya di ruang publik, sehingga satu sifat yang tidak boleh hilang dari pers itu adalah independen. Kenapa dia tidak boleh tidak independen? Kenapa dia harus independen? Ya karena kalau dia tidak independen tentu yang diperjuangkan bukan kepentingan publik, tapi kepentingan-kepentingan golongan. Nah, dari sistem kerja seperti inilah kemudian muncul, anggapan, kita menyebutnya anggapan ya, karena di dalam trias politikal kan tidak dikenal bahwa pers sebagai pilar demokrasi keempat. Kenapa dia masuk dalam dianggap sebagai pilar demokrasi keempat, karena itu tadi dia masuknya di ruang-ruang publik, dia memperjuangkan kepentingan-kepentingan publik gitu kan. Nah, tetapi dia tidak bisa disebut sebagai, ibarat kaki kekuasaan juga. Beda halnya dengan, eee, eksekutif. Eksekutif kan jelas dia mengatur jalannya kekuasaan. Legislatif kan ada fungsi-fungsinya juga. Kemudian yudikatif juga fungsi-fungsinya pembagian kekuasaan. Nah, sementara hadirnya hadirnya pers ini nih kan, dia, hadir dengan sifatnya sendiri, tapi masuknya di ruang-ruang publik. Nah, itu yang kemudian muncul istilah, pilar Oke. demokrasi keempat. Itu sedikit menarik tadi Mhm, bahas tentang pilar demokrasi keempat itu iya, karena pada akhirnya, eee, pers dan digitalisasi itu tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bang. iya, Mungkin dari kita proses bangun tidur iya, sampai tidur lagi itu pertama kali yang kita lakukan adalah melakukan scrolling-scrolling tadi iya, itu. iya, Sehingga banyak sekali proses-proses media atau proses-proses yang terjadi di virtual itu iya, mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan. pola berpikir gitu ya.
Mungkin baru-baru ini misalkan kita melihat beberapa kasus yang menarik, contohnya ketika, kasusnya Tom Lembong, ketika Oke, menjadi ramai oke, seperti itu, oke. menjadi viral, Iya, terus pada akhirnya keluar sebuah abolisi iya, iya, dari iya, presiden. iya. Dan kasus yang sama misalnya dengan yang terjadi di Nadiem. korupsi nikel misalnya, Nikel. yang awal Oke, putusannya lebih ringan, oke. terus kemudian Muis Harvey ya? iya musi nah itu terus kemudian dengan Oke, viralnya oke, itu oke. kemudian berubah lagi tuntutannya kemudian. Nah itu Iya, kan iya. artinya bahwa pers Pers. atau sebagai pilar keempat itu terjadi. Iya, Nah, tidak sepenuhnya buruk juga, pada iya, akhirnya algoritma yang mengantarkan berita kepada iya, kita itu iya, tidak iya, sepenuhnya iya, buruk. iya. Nah, untuk memilah-milah itu tentu memang membutuhkan satu hal yang bisa dikelola dengan baik. Iya, Kan kita mengenal Bang, di negara kita itu kan salah satu kekuatan netizen-nya bisa iya, diakui dengan beberapa jumlah kanal YouTube yang sangat iya, iya, besar yang iya, iya, dimiliki iya, oleh iya. influencer-influencer di negara kita. Nah, pada akhirnya itu mengantarkan kita pada banyak aspek, Iya, termasuk kepada aspek politik. iya, Nah, kita akan bicara kepada bagaimana pertalian hubungan iya. pers, politik, Politik, dan kekuasaan demokrasi, pada gitu ya. iya, Bang, Oke, yang pertama, kita harus bisa membedakan mana informasi yang berbasis pers dan mana informasi yang bukan berbasis pers. Itu harus kita bedakan. Nah, kalau yang tadi budaya scrolling, itu kan hampir dikatakan 90% bukan produk pers pres yang ya, dikonsumsi dari scrolling-scrolling itu kan. Bahkan budaya scrolling itu memunculkan istilah baru yang istilahnya itu brain rot gitu kan, yang kerusakan cara jadi, kemampuan kita berkonsentrasi itu sudah menurun karena kebiasaan kita, mengonsumsi informasi yang dangkal, yang sepotong-sepotong. Jadi kita cepat konsentrasinya cepat 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 bosan gitu ya. Nah itu kan beda hal gitu. Nah tapi tadi ditanyakan terkait, korelasi antara pers, kemudian politik, kemudian juga demokrasi gitu kan ya. Nah tadi, apa yang diambil contoh oleh Niko, peristiwa-peristiwa bagaimana desakan masyarakat lewat suara-suara netizen itu kan. Nah bahkan ada yang mengatakan media sosial ini sudah menjadi pilar demokrasi kelima, di luar dari pers gitu pers kan. ya, Nah, karena banyak akhirnya, keputusan-keputusan politik, kebijakan-kebijakan politik itu yang berubah atau diinspirasi oleh bagaimana desakan-desakan masyarakat yang tergambar dari, media sosial berarti, makanya muncul istilah no justice, no viral no justice seperti itu kan. Nah itu harus dibedakan dulu. Nah tapi menarik tadi apa yang disampaikan korelasinya dengan politik. Ya kalau kita mundur ke belakang, kita beberapa dekade sebelumnya kan kita bisa lihat, eee, bagaimana pers ini sebagai lembaga yang independen harus menghidupi dirinya sendiri, tentu tidak bisa dipisahkan dengan, kebutuhan ekonomi di dalamnya, ya kan? iya betul. Sebenarnya bukan cuman terjadi di negara kita, di negara-negara lain bagaimana hubungan antara politik dan pers itu kan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Nah kalau di negara kita kan kita ambil contoh, misalnya banyak hari ini mereka yang background-nya pengusaha, kalau pengusaha itu sudah kelewat banyak duitnya, itu biasanya ekspansinya dia tuh ke media, biasanya. Malah ke sektor media, Sampai Bang, ya? sektor media. Nanti kalau sudah medianya udah pakem, udah bagus, udah punya branding yang besar, baru dia masuk bentuk partai. Jalur politik Ke ya, jalur politik bukan masuk partai, tapi bikin partai. membentuk partai, Bang. Nah, itu kan gejala-gejalanya kan banyak. Nah, dari situ kan kita bisa melihat keterhubungan antara pers, dan politik itu seperti apa. Nah, tetapi kan zamannya sudah berubah, landscape politik kita yang di 2026 ini mungkin udah berbeda dengan 10 tahun yang lalu, mungkin juga berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Nah tentu kepentingan-kepentingan politik itu kan tidak lagi berdasarkan kemampuan kita membangun narasi di media yang berbasis pers, tapi mungkin membangun narasinya di media-media sosial. Nah makanya muncullah istilah buzzer, karena di situ kan kita mengelola persepsi, mengelola bagaimana informasi-informasi kita itu bisa diterima masyarakat. Nah sebenarnya gejala-gejala ini sudah bisa kita lihat di pemerintahan Pak Prabowo misalnya. Bagaimana 5 kali reshuffle,
itu berapa kali, pejabat-pejabat komunikasinya yang juga akhirnya mengalami, perubahan-perubahan. Artinya, eee, pola-pola komunikasi yang sekarang terjadi antara hubungan negara dengan masyarakat, hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat itu kan masih mencari, formulasi-formulasi yang idealnya seperti apa. Ya, itu menjadi satu hal yang patut untuk kita bicarakan juga sebetulnya Iya, tentang, bagaimana gaya viral itu ternyata sampai kepada sumsum demokrasi iya, kita sebagai sebuah bangsa. iya, Pertalian-pertalian itu. Ada teori yang menarik bahwa dalam proses, derasnya arus informasi dan netizen itu, orang bisa jatuh kapan saja dan betul, bisa bangkit kapan bisa saja. banget. Sangat tipis hilang sengkarut antara Iya, benci dan suka, dan suka. dan benar dan salah itu Iya, sangat iya, tipis sekali, sehingga silang sengkarut benar dan salah itu menjadi iya, sangat susah dibedakan, ditambah dengan budaya buzzering iya, yang mempengaruhi proses demokrasi dan politik kita, iya, itu membuat kita menjadi semacam minim tentang narasi-narasi iya, politik, iya, baik iya, dia berada di posisi penguasa atau di posisi iya, oposan misal. iya, Tapi salah satu dampak besar dari buzzering itu kan hanya melahirkan orang suka atau benci, iya, suka dengan buta dan benci dengan buta. iya, Nah, pada akhirnya saya coba mengulik posisi pers untuk menjadi satu arus utama iya, yang sampai kepada masyarakat. Tentu iya, kan pers ini juga punya satu platform media iya, sosial iya, yang iya, sampai iya, kepada genggaman kita, Bang. iya, betul. Nah, apa kira-kira Mmm, langkah-langkah yang bisa dilakukan dari sisi persnya iya, untuk menjadi penyeimbang dari iya, budaya buzzering tadi tuh? iya, di awal-awal ketika teknologi semakin derasnya, semakin mudahnya masyarakat mendapatkan informasi, ada yang mengatakan bahwa di titik ini sepertinya ke depan itu kita tidak perlu lagi dengan wartawan. Mungkin di titik ini kita tidak perlu lagi dengan media-media yang berbasis pers, kita tidak perlu lagi dengan koran, kita tidak perlu lagi dengan media-media elektronik gitu kan. Nah tetapi justru semakin mudahnya masyarakat mengakses informasi, kan sudah tidak bisa dibedakan, mana informasi yang memang benar-benar dibutuhkan oleh publik, atau mana informasi-informasi yang hanya menjadi propaganda-propaganda narasi saja ya kan. Nah seperti itu. Nah sehingga dalam situasi informasi yang camuh lah seperti itu ya, kalau istilahnya Kompas itu tsunami informasi, Ya, karena udah sangat banyak informasi pun sangat derasnya kan. Nah sehingga di titik ini, pekerjaan-pekerjaan pers itu justru yang paling vital. Bagaimana dia hadir itu benar-benar menjernihkan informasi yang beredar, seperti itu kira-kira. ya. Saya tertarik tadi, Bang, ada beberapa poin terkait independensi pers yang Iya, mau tidak mau pada akhirnya menjadi satu kebutuhan dasar iya, untuk memetakan posisi-posisi dalam proses, mewarnai budaya digital hari ini. iya, Nah, tapi menjadi menarik pula ketika kita berbicara tentang, eee, bagaimana sih, Bang, tentang budaya literasi digital. iya, Memungkinkan tidak pers itu bisa menjadi satu hal untuk mengakselerasi pertumbuhan literasi digital, Bang? ya yang pertama kami memastikan bahwa setiap informasi yang dihasilkan oleh teman-teman pers, yang sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik, itu adalah informasi-informasi yang tervalidasi secara keakuratan dulu gitu kan. Nah, peranan dia terhadap literasi digital saya kira di situ dulu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, pers ini kan berhadap-hadapan dengan algoritma media sosial ya kan. Nah, hari ini kita tahu bahwa, sebagian besar informasi yang tersebar atau yang dikonsumsi bukan hanya Gen Z tapi masyarakat itu kan 90%-nya dari media sosial kan. Justru media-media berbasis pers ini tersingkirkan peranannya gitu. Ya. Nah, akhirnya ada satu peta benturan baru terkait Mmm, tadi itu bahwa dengan tsunami informasi tadi itu pers menjadi pekerjaan yang satu hal yang vital, iya, tapi menjadi satu hal yang rentan juga iya, dengan proses pertumbuhan artificial intelligence hari iya, ini. betul. Di mana
proses penulisan itu Iya, dapat dilakukan dengan sangat cepat dengan oleh sangat cepat dengan artificial intelligence yang iya mampu mengambil kemampuan iya kognitif kita sebagai iya manusia. iya betul. Nah, tantangan-tantangan begitu itu ada tips nggak Bang untuk teman-teman insan pers ini? Iya Atau jangan-jangan iya ada kawan-kawan, iya ini bukan menuduh ya, iya atau jangan-jangan ada iya, kawan-kawan yang memanfaatkan EA itu untuk menjadi memproduksi tulisannya, memproduksi tulisannya. beritanya, iya. Ya Nah, itu tidak dipungkiri ya, seperti seperti itu. Tapi, satu hal yang mungkin, eee, harus teman-teman ketahui bahwa, informasi yang dihasilkan oleh teman-teman pers itu, kenapa dia dikatakan sebagai pilar demokrasi keempat, karena sesungguhnya dia mampu memotret peristiwa yang terjadi atau hal-hal yang dialami oleh masyarakat itu secara utuh. Bahkan bukan sekedar memotret secara utuh, tapi dia mampu menangkap emosi masyarakat yang terjadi, yang dialami masyarakat itu seperti apa, itu yang bisa dia angkat. Mungkin teman-teman masih ingat kalau pada saat laporan wartawan CNN di lokasi, bencana di Sumatera Utara, di Aceh ya, Sumatera bagian utara, dia melaporkan sambil menangis. Saya kira itu hanya bisa dilakukan oleh teman-teman pewarta yang memang hadir di lapangan, yang memang benar-benar merasakan apa yang dialami oleh masyarakat untuk dilaporkan, untuk diketahui oleh semua pemangku kebijakan, untuk diketahui semua masyarakat bahwa ini loh yang terjadi. Itu bisa mematahkan narasi-narasi yang dibangun oleh pemerintah bahwa dia sudah melakukan, sudah mendistribusikan bantuan, sudah melakukan mitigasi dan lain sebagainya, tapi justru apa yang dilaporkan oleh wartawan langsung di lapangan tanpa yang detail, tapi dengan cara menangis, itu sudah cukup menggambarkan. Nah, di titik ini, IE tidak bisa melakukan itu. Yang perlu teman-teman tahu kan IE itu juga memproduksi informasi untuk disajikan kepada sesuai permintaan kita kan berdasarkan tambang data yang tersedia. Bisa jadi dari tambang data yang tersedia itu juga dihasilkan sebagian besar oleh teman-teman jurnalisme, seperti itu. a akhirnya menjadi terang bagi kita bagaimana posisi pers itu begitu sangat besarnya Iya, berpengaruh untuk kehidupan dalam bernegara. kehidupan kita, Iya dalam sistem yang paling privat sampai kepada yang paling umum tentang konteks politik dan iya demokrasi. Nah, itu tentu membutuhkan satu bagi pelaku pers, bagi iya nah, untuk menanggapi mungkin kan ada Bang, bahwa pers-pers yang hari ini bukan memberitakan saja, tapi iya melakukan sebuah penggiringan wacana. iya, Un framing, framing iya atau budaya framing dalam pers itu bagaimana Bang? iya, menarik. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan kenapa masyarakat itu justru lebih percaya dengan berita-berita di media-media, bukan pers misalnya gitu kan. Mungkin mereka punya traumatik bahwa pers ini mungkin lebih banyak memperjuangkan kepentingan ke golongan-golongan tertentu, karena memang terafiliasi dengan pemilik persnya, misalnya begitu kan. Atau bisa jadi juga pers ini membuat semacam framing yang tidak sesuai dengan faktanya, atau mungkin sesuai dengan faktanya, tapi dia mengambil sudut pandang yang berbeda dengan sudut pandang kebanyakan orang, misalnya seperti itu. Nah, kalau kemudian masyarakat memilih untuk lebih mudah percaya atau lebih mudah mengakses informasi-informasi yang beredar di media sosial, ya juga tidak bisa disalahkan. Teman-teman pers di titik ini dia juga harus introspeksi sebagai otokritik bahwa ada hal yang memang harus kita perbaiki dari cara-cara kerja kita, seperti ya kan? Nah, kemudian tadi pertanyaannya, eee, hal apa yang gimana tadi? Bagi kita nih, bagi kita Mhm, masyarakat ini untuk framing tadi itu ya? memfilterisasi, oh Untuk ini filter hanya framing. sebatas framing, oh ini memang fakta yang Iya, terjadi. yang pertama, framing di media pers itu bukan sesuatu yang salah. Suksesi kepemimpinan menjadi mandek seperti itu kan, apapun narasi yang dibangun oleh, penguasa saat itu. Nah, di mana peran pers? Peran pers yang membangun framing bahwa wacana itu menyalahi konstitusi. Akhirnya apa? Akhirnya berita-berita mainstream, media-media besar itu membuat penggiringan, dalam tanda kutip ya, menggiring, memberikan edukasi kepada masyarakat dengan mencari narasumber-narasumber yang menolak narasi itu, narasi 3 periode itu, dan akhirnya kan masyarakat
edukasi bahwa itu tidak benar sampai 3 periode itu. Nah, siapa yang mau mengawali bangun narasi adalah teman-teman media-media mainstream, Ya. seperti itu. Itu It framing yang saya kira diperbolehkan selama itu, memperjuangkan kepentingan masyarakat yang lebih ya. luas. Artinya pada kesimpulan kata kunci itu sampai kepada kepentingan Masyarakat yang masyarakat secara iya, luas iya, daripada kepentingan kelompok dan kelompok yang golongan. iya, Nah, untuk sampai kepada tadi tuh Bang, saya mau kembali kepada artificial intelligence dan iya, budaya scrolling tadi. iya, Nah, mungkin ini yang dulu kita bilang analog dan digital itu adalah ujung, iya, ternyata kita sampai kepada derasnya artificial iya, intelligence. Nah, kalau memang ini adalah ujung dari budaya digital kita, iya, maka pilihannya akan mengulang iya, sampai kepada budaya cetak lagi. Bahkan di oke, beberapa negara sudah kembali mulai kembali kepada cetak menulis dan menulis langsung pakai tangan. manual dan kembali kepada Iya, buku-buku dan memulai menghafal kembali. iya, Artinya beberapa negara sudah menemukan titik kesimpulan iya, bahwa ada hal-hal yang tidak bisa digantikan dengan oke, budaya yang manual tadi itu. oke. Nah, Sebenarnya tanggapannya Abang gimana itu, Bang? iya, sebenarnya begini, kalau kita melihat di beberapa negara menghadapi derasnya teknologi itu kan kembali kepada regulasi di negara tersebut. Bagaimana dia memproteksi generasi mudanya, bagaimana dia memproteksi masyarakatnya terhadap derasnya informasi. Jadi sederas apapun teknologi yang berkembang, selama kita memiliki regulasi yang cukup kuat dalam hal membentengi informasi yang masuk itu saya pikir tidak perlu dikhawatirkan. Kita ambil contoh ya mungkin beda beda ideologi atau mungkin beda sistem kenegaraan misalnya di Cina, kita bisa lihat kan, di Cina itu kan kita tahu TikTok itu kan yang menciptakan kan Cina kan. Cina. Tapi hari ini yang justru, memperketat peredaran TikTok kan Cina sendiri, bahkan di Cina tidak ada TikTok kan, dia punya punya, media sosial yang lain. Kalaupun ada media sosial semacam TikTok di situ, diatur secara ketat. Di sana pejabatnya nggak bisa pamer-pamer harta, nggak ada bisa Flexing-flexing. flexing-flexing, bahkan influencer-nya kan bahkan di sana sudah ada namanya sertifikasi influencer. Bagaimana dia, menjunjung tinggi sebuah kompetensi, sebuah kepakaran. Saya misalnya tidak punya kemampuan, agama, nggak bisa ngomong agama di situ, nggak bisa jadi influencer agama, dia harus ada sertifikasinya. Nah, ini kan diatur secara ketat sebenarnya. Nah, di negara kita kan nggak, bebas, sebebas-bebasnya. Ada kemarin, PP Tunas yang dibuat oleh Komdigi itu kan, nah itu kan efektivitasnya juga belum terlihat kan. Ya, itu menarik tadi Bang, bahwa pada akhirnya dengan derasnya arus informasi itu ada satu pemikir yang mengatakan matinya budaya kepakaran itu Oh iya, tadi. Karena semua orang bisa berbicara bisa, itu dan kita sama-sama tahu bahwa di negara kita belum ada regulasi yang mengatur itu secara belum ada. ketat. Sehingga siapapun bisa bicara Apapun, apapun mhm, dan kapanpun dia bisa bicara itu. iya, Dan itu menjadi satu hal yang mendangkalkan iya, kita karena sesuatu itu tuh bukan bersumber dari iya, ahli atau pakarnya. iya, Nah, itu menjadi tantangan juga bagi kita iya, yang hari ini coba menggeluti, platform-platform digital, Bang. iya, Nah, mungkin saran-saran Abang bagi kita semua yang sedang terlibat dalam platform digital ini, iya, ada sisi apa yang harus tetap disisipkan dalam semua pendiskusian, dalam semua pembicaraan iya. yang harus disampaikan kepada masyarakat? Ya yang pertama, era media sosial ini membuat, landscape informasi itu berubah. Eee, Kehidupan kita di media sosial itu sudah sangat sangat inherent, sudah sangat mempengaruhi bagaimana pola komunikasi, pola informasi, kemudian cara berpikir kita dipengaruhi oleh bagaimana media sosial itu hari ini hadir, seperti itu. Nah, saya cuma ingin mengatakan begini teman-teman, ini kita merujuk pada diskusi pasca kemenangan Donald Trump di Amerika yang kedua, dia mengalahkan Kamala Harris, dia membalikkan kembali, prediksi-prediksi ilmuwan, di mana sebenarnya bukan pertama terjadi, 2012 dia juga kan mem mem me 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 membolak-balikkan prediksi ilmuwan ketika dia mengalahkan Hillary Clinton, Clinton. iya kan? Nah, dari situ ada sebuah, eee, apa namanya, sebuah riset yang dilakukan
oleh pemimpin redaksi New York Times. Dia mencoba mendalami kenapa Trump ini bisa menang 2 kali, sekali kalah kan, tapi dia bisa menang 2 kali dengan hampir pola yang sama. Ternyata di dalam politik sekarang itu, yang sangat berkaitan dengan media sosial, yang di mana masyarakat hampir 60 bahkan 80% mengkonsumsi media sosial hari ini, dalam politik itu ternyata semua bisa dimanipulasi, persepsi dan emosi itu bisa dimanipulasi. Tinggal bagaimana kita memproduksi narasinya untuk mengarahkan ke arah situ. Sumber daya narasinya apa? Sumber daya narasinya adalah mempelajari semua aktivitas, semua perilaku-perilaku masyarakat yang dia sampaikan di media sosial. Nah, tetapi jangan lupa teman-teman, ternyata sederas-derasnya informasi yang beredar di mana, di media sosial, sehebat-hebatnya politik melakukan politisasi di media sosial, ternyata ada hal yang tidak bisa dimanipulasi dari situ. Apa? Moralitas dan integritas. Nah, itu terlihat di mana ketika pemilihan wali kota New York, apa namanya, Zamzami itu ya? Zamzami, Nah yang itu tokoh kan muslim. tokoh muslim. Nah, akhirnya kan membolak-balikkan. Nah, kenapa dia bisa menang? Ternyata di New York memang kualitas kehidupan masyarakatnya memang sangat tinggi, tingkat pendidikan dan cara berpikirnya juga memang sangat tinggi. Nah, sampai di situ kita jadi tahu bahwa demokrasi ini didesain untuk masyarakat yang secara berpikirnya memang lebih maju, sehingga bisa bisa benar-benar menghasilkan sebuah keputusan-keputusan politik juga yang rasional. Nah, kira-kira seperti Ya, itulah. itu ada di salah satu bukunya pemikir klasik Karl Marx bahwa demokrasi itu hanya akan tumbuh subur di atas masyarakat yang ilmiah. Betul. Jadi syarat demokrasi itu adalah masyarakat yang ilmiah. Bang, sampai kita di ujung Iya, diskusi pada hari ini, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir untuk membersamai kita, iya, dan saya tarik sedikit bahwa seberapa hebatnya framing yang dilakukan oleh media sosial, iya, pada akhirnya kita akan kembali kepada moralitas dan integritas iya, yang 2 moralitas dan integritas itu sangat identik dengan kebenaran, betul. dan mereka 2 moralitas dan integritas itu mampu menerobos entitas Iya, dengan kasus yang ada di New York tadi itu. Ini iya, bukan persoalan identitas, ini bukan iya, persoalan background dari iya, mana Anda, tapi bahwa 2 hal tadi itu hanya bisa disandarkan kepada konteks kebenaran. betul. Akhirnya yang kita bisa lakukan hari ini adalah membiasakan membicarakan apa yang benar, Iya, dan kebenaran itu bukan hanya harus dikatakan, tapi memang itulah yang dibutuhkan oleh manusia sejati-jatinya. iya, Terakhir, terima kasih waktunya Bang. siap. Untuk penutup akhir ini saya akan mengutip satu kata dari Walter Lippmann yang dia mengatakan, "Tidak ada hukum yang lebih tinggi dalam jurnalisme selain mengatakan kebenaran." Terima kasih Terima banyak kasih. Kanda Abdurrahman Amin atas waktunya. Teman-teman sekalian, inilah Konspirata, narasi masa depan.